Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Ketua Sidang, para Dewan Juri, dan rekan-rekan otosi. Perkenalkan, nama saya Rizpa Deni sebagai pembicara pertama. Kami dari tim Pro dengan ini menyatakan bahwa kami mendukung penuh atas mosi Dewan ini menyesalkan rendahnya partisipasi generasi muda dalam organisasi kemasyarakatan. Sebelum memasuki pemaparan lebih lanjut, izinkan saya mendefinisikan beberapa hal yang perlu digarisbawahi pada mosi ini. Kata menyesalkan berarti menganggap suatu kondisi sebagai keadaan yang merugikan dan perlu diperbaiki. Kemudian, konteks generasi muda adalah kelompok usia yang produktif. Kemudian, organisasi kemasyarakatan merupakan wadah yang menaungi dan memberikan pengalaman pada kelompok usia tersebut seperti organisasi kepemudaan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, dan komunitas masyarakat lainnya. Kami sebagai tim Pro berpandangan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat generasi muda merupakan masalah yang serius karena dapat menghambat terbentuknya generasi yang peduli, bertanggung jawab, dan siap memimpin bangsa. Menurut BPS dalam statistik pemuda tahun 2024, pemuda adalah modal utama pembangunan nasional. Namun, hal tersebut tidak akan berkembang jika generasi muda tidak aktif dalam kehidupan masyarakat. Saat ini, banyak pemuda yang lebih aktif dan minat di ruang digital dibandingkan aktif pada organisasi. Akibatnya, mereka kehilangan kesempatan belajar secara langsung tentang kepedulian sosial dan kepemimpinan. Dengan ini, kami sebagai tim Pro memberikan batasan bahwa mosi memberikan beberapa dampak. Di antaranya, 1. Rendahnya partisipasi dapat melemahkan kepedulian sosial. Organisasi kemasyarakatan merupakan tempat belajar, bekerja sama, dan bergotong royong, serta menyelesaikan masalah. Ketika generasi muda tidak ikut terlibat, mereka akan kehilangan kesempatan untuk membangun rasa empati, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap lingkungan. Akibatnya, masyarakat menjadi lebih individualistis dan semangat gotong royong yang telah lama menjadi identitas bangsa Indonesia akan perlahan melemah. Yang kedua, rendahnya partisipasi dapat menghambat regenerasi kepemimpinan. Pemimpin yang baik tidak muncul secara langsung. Mereka ditimpa melalui berbagai pengalaman organisasi. Apabila semakin sedikit generasi yang mengikuti organisasi, maka makin sedikit pula calon pemimpin yang berkualitas yang siap menggantikan generasi sebelumnya. Dampaknya bukan hanya dirasakan pada hari ini, tetapi juga pada masa depan yang akan datang. Itulah dua argumentasi pertama dari tim kami. Untuk penjelasan lebih lanjut dan lebih detail akan disampaikan oleh rekan saya, pembicara kedua dari tim Pro. Baik, terima kasih rekanku. Saya lanjutkan. Perkenalkan, nama saya Siti Basyara. Saya pembicara kedua pada tim Pro. Pada kesempatan ini, saya akan memperkuat argumentasi yang telah disampaikan oleh pembicara pertama. Tim kami tetap meyakini bahwa rendahnya partisipasi generasi muda dalam organisasi kemasyarakatan merupakan kondisi yang patut disesalkan karena melemahkan proses pembentukan kepemimpinan dan modal sosial yang dibutuhkan dalam pengamanan bangsa. Saya ulangi, dan modal sosial yang dibutuhkan dalam pembangunan bangsa. Yang terhormat Dewan Juri, organisasi kemasyarakatan bukan sekedar tempat berkumpul, melainkan wadah pembelajaran bagi generasi muda untuk lebih melatih kepemimpinan, kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, serta tanggung jawab. Melalui organisasi generasi muda belajar, menyusun program, mengambil keputusan, melalui musyawarah dan menyelesaikan persoalan bersama. Pengalaman tersebut menjadi bekal penting untuk berperan aktif dalam kehidupan di masyarakat. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan menghasilkan bahwa pembangunan kepemudaan bertujuan untuk berantisipasi muda berkarakter,
berdaya saing, dan mampu beradaptasi dalam pembangunan nasional. Hal ini juga tercermin dalam laporan Indeks Pembangunan Pemuda Indonesia tahun 2024 yang diterbitkan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga. Partisipasi dalam kepemimpinan menjadi salah satu dari 5 domain utama pembangun di pemuda Indonesia. Apabila partisipasi generasi muda harus terus menurun, maka proses regenerasi kepemimpinan juga akan melemah. Semakin sedikit generasi muda yang aktif dalam organisasi, semakin sedikit pula kesempatan mereka memperoleh pengalaman memimpin, bekerja sama, dan memahami kebutuhan masyarakat. Secara langsung, dalam jangka panjang, kondisi ini tentu saja kondisi ini akan mengurangi kesiapan lahirnya kepemimpinan-pemimpinan yang mampu menjawab pembangunan di masa depan. Yang terhormat jajaran Dewan Juri, kami memperkirakan bahwa tim kontra akan berpendapat tentang generasi muda tetap dapat berkontribusi melalui media sosial, namun, kami tegaskan bahwa mosi ini tidak mempertentangkan organisasi dengan media sosial. Yang dipersoalkan adalah rendahnya partisipasi dalam organisasi kemasyarakatan merupakan kondisi yang patut disesalkan. Bahwa organisasi memberikan pengalaman bekerja dalam tim, mengambil keputusan bersama, dan mempertanggungjawabkan hasil kerja pada masyarakat. Pengalaman tersebut tidak sepenuhnya digantikan oleh aktivitas digital. Oleh karena itu, berdasarkan seluruh penjelasan tersebut, tim kami tetap meyakini bahwa rendahnya generasi muda dalam organisasi kemasyarakatan merupakan kondisi yang sangat disesalkan, karena kita tidak dapat menutup mata tentang kenyataan saat ini yang menunjukkan yang menunjukkan kepunahan budaya gotong royong sebagai identitas Indonesia bangsa, serta menghambat kebentukan kepemimpinan yang dilihat dari kurangnya kesiapan generasi muda terhadap kontribusi di lingkup masyarakat. Dengan demikian, pemaparan saya sebagai pembicara tim Pro 2. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan. Perkenalkan, saya Yeka Monika sebagai pembicara ketiga dari tim Pro. Pada kesempatan ini, kami akan menegaskan tentang mengapa rendahnya partisipasi generasi muda dalam kemasyarakatan patut kita sesalkan. Baik, yang terhormat Dewan Juri, sepanjang jalannya debat, tim kontra kiranya akan berpendapat bahwa generasi muda tetap dapat berkontribusi kepada masyarakat melalui media sosial, kegiatan sukarela, ataupun bentuk partisipasi lainnya. Tim Pro tidak pernah menyangkal bahwa bentuk-bentuk kontribusi tersebut memiliki manfaat. Namun, argumen tersebut tidak membantah inti mosi yang sedang kita perdebatkan. Dengan ini kami tegaskan kembali bahwa organisasi kemasyarakatan memiliki fungsi yang tidak dapat sepenuhnya digantikan oleh bentuk partisipasi lainnya. Organisasi memberikan ruang bagi generasi muda untuk belajar memimpin, bekerja sama dengan berbagai latar belakang, menyelesaikan perbedaan pendapat melalui musyawarah, serta bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil bersama. Nilai-nilai tersebut merupakan fondasi penting dalam membangun masyarakat yang demokratis dan berdaya. Artinya, keterlibatan pemuda dalam organisasi bukan sekedar pilihan, melainkan bagian penting dalam persiapan generasi yang berkualitas. Yang terhormat Dewan Juri, saya perkirakan tim kontra belum mampu
membuktikan bahwa rendahnya partisipasi dalam organisasi tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Sebaliknya, Impro telah menunjukkan bahwa kondisi tersebut melemahkan proses regenerasi kepemimpinan, mengurangi kesempatan generasi muda memperoleh pengalaman berorganisasi, serta potensi serta berpotensi menggulirkan identik bangsa yang dilihat dari serta berpotensi menggulirkan identik bangsa yang dilihat dari budaya gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, berdasarkan seluruh argumentasi yang telah disampaikan oleh pembicara pertama, pembicara kedua, serta tanggapan kami terhadap tim kontra, semakin jelas bahwa rendahnya partisipasi generasi muda dalam organisasi kemasyarakatan sangat berpengaruh untuk masa depan para generasi muda. Dengan demikian, kami mengajak Dewan Juri untuk menerima mosi ini dan memenangkan tim pro. Demikian pemaparan dari saya sebagai pembicara ketiga dari tim pro. Terima kasih. Baik, saya akan menyampaikan kesimpulan dari kami. Kami dari tim pro, dengan mosi, Dewan ini menyesalkan rendahnya partisipasi generasi muda dalam organisasi kemasyarakatan, tetap menyatakan bahwa kami setuju penuh terhadap mosi tersebut. Kami telah memaparkan data berdasarkan fakta serta analisis yang telah kami cari secara detail. Kami meyakini bahwa rendahnya partisipasi generasi muda bukan sekedar perubahan pola hidup, melainkan persoalan nyata yang berdampak pada karakter generasi muda, regenerasi kepemimpinan, serta kualitas kehidupan masyarakat di masa depan. Sejak awal, tim kami telah menunjukkan bahwa organisasi kemasyarakatan bukan hanya tempat berkumpul, tetapi juga wadah membentuk karakter, membentuk kepedulian, dan membangun pemimpin masa depan. Organisasi juga memberikan pengalaman yang dapat menjadi bekal para generasi muda untuk masa depannya. Oleh karena itu, kami tetap meyakini bahwa rendahnya partisipasi generasi muda dalam organisasi kemasyarakatan merupakan kondisi yang patut disesalkan. Jika keadaan ini terus dibiarkan, maka Indonesia akan kehilangan banyak potensi, semangat gotong royong, dan pemimpin yang harusnya menjadi penggerak dalam perubahan. Maka berdasarkan seluruh argumentasi yang telah kami sampaikan, kami sepakat penuh atas mosi ini dan mengajak para dewan juri sependapat dengan kami. Dewan ini menyesalkan rendahnya partisipasi generasi muda dalam organisasi kemasyarakatan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.